8, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwasanya akan datang penyesat kepada mereka, di mana si penyesat itu membawa nama Dia, membawa nama Yesus, menyebut-nyebut nama Yesus. Dia si penyesat. Dan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya untuk berhati-hati. Jelas dalam Lukas 21 nomor 8, ternyata ciri-ciri si penyesat di dalam Bible itu membawa nama Yesus. Sekarang saya tanya buat Dinda Friendly, ya, dari kedua tokoh ini, Nabi Muhammad SAW dengan Paulus, siapa di antara kedua tokoh ini, ya, yang muncul menyatakan diri seorang rasul yang membawa-bawa nama Yesus? Nabi Muhammad SAW atau Paulus? Paulus, Bang. Paulus. Penyesatnya disebut Yesus yang akan datang menemui murid-muridnya siapa? Nabi Muhammad SAW atau Paulus? Jadi Paulus itu di penyesatnya yang mau disampaikan kamu gitu. Tidak, yang saya tanyakan, saya tidak memaksakan kehendak saya. Kamu tadi sudah akui di antara dua tokoh Nabi Muhammad SAW dengan Paulus, siapa yang datang atau muncul dengan membawa-bawa nama Yesus? Anda katakan Paulus, benar. Sementara dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus menyampaikan kepada murid-murid untuk berhati-hati kepada si penyesat. Salah satu tanda yang dibawa oleh si penyesat itu ialah dia membawa nama Yesus. Paulus membawa nama Yesus. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membawa nama Yesus, tidak pernah menyebut nama Yesus. Berarti si penyesat yang dimaksud oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, Paulus atau Nabi Muhammad SAW? Itu aku nggak bisa jawab, Bang. Dasar dari sebuah diskusi itu adalah kejujuran. Seiring kau gunakan kejujuranmu, ya, selaraskan dengan akalmu. Di sini aku tidak berupaya untuk memframingmu. Jelas dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, ya, Kisah Para Rasul 9 nomor 3 sampai 5. Di situ Paulus mengklaim dirinya bertemu dengan Yesus. Dan dia menyatakan dirinya adalah pilihannya Yesus. Diperkuat lagi dengan narasi Yesus dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24. Apa kata Yesus di situ? Jika ada yang mengaku-ngaku melihat Yesus, Kristus di sini, Kristus di sana, jangan percaya. Dan dalam Lukas 21 nomor 2, Yesus memberikan nasihat lagi kepada murid-muridnya bahwasanya berhati-hatilah kalian akan si penyesat yang akan datang memakai namaku. KPR 9:3 sampai 5. Pauluslah yang datang membawa nama Yesus, memakai nama Yesus, dengan dia menyatakan dia didatangi oleh Yesus dan dipilih oleh Yesus untuk menyampaikan ajaran-ajarannya Yesus. Sekarang saya tanya, jadi berdasarkan Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23 25, Matius 24 nomor 23 sampai 24, KPR 9 nomor 3 sampai 5, siapa si penyesat yang dimaksud oleh Yesus? Nabi Muhammad SAW atau Paulus? Jujur. Kalau konteksnya itu bukan, aku nggak mau jawab, Bang, tapi aku itu nggak lihat apa yang disesatkan oleh Paulus itu. Oke, kamu tidak lihat apa yang disesatkan oleh Paulus? Iya. Oke, saya tunjukkan satu persatu yang telah disesatkan oleh Paulus. Kita mulai dalam Markus 12 nomor 29. Di sini Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus menggunakan diksi itu. Berarti diksi atau kata itu tidak menunjuk kepada dirinya, tapi menunjuk kepada sosok selain dia.
Setuju ya? Karena kata yang dipilih adalah kata itu, bukan ini atau aku. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Tuhan Allah kita, di sini ada diksi kita lagi. Kata kita di sini, siapapun yang mengatakan termasuk dirinya berarti. Contoh, aku bilang sama Freddy, dengarkanlah bahwasanya kita harus pergi nanti sore ke Aceh. Karena ada diksi kita di sini, maka aku pun ikut ke Aceh. Kalau aku tidak ikut ke Aceh, kalian. Diksi yang kupilih, yang kupilih itu kata kalian, bukan kata kita. Tapi di sini Yesus menyebut kata kita. Berarti Yesus pun bertuhan kepada Tuhan Allah yang Esa. Sementara ya, dalam Roma 14 nomor 9, Roma 14 nomor 9, Paulus berkata, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Paulus yang menjadikan Kristus itu Tuhan, karena kotak kitab Roma ini adalah tulisannya Paulus. Sementara Yesus tidak pernah menyebut Kristus adalah Tuhan Allah yang benar, tidak ada. Tapi Pauluslah yang menjadikan sosok Kristus ini adalah Tuhan. Itu pertama. Ya, dia tidak mengatakan Tuhan Allah itu Esa, menyembahlah kau kepada hanya Tuhan Allahmu. Nggak ada. Sementara Yesus dalam Lukas 4 nomor 8, kamu hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu, kata Yesus kepada iblis. Sekarang ya, penyesatan yang kedua yang dilakukan oleh Paulus. Tertulis dalam Matius 5 nomor 17 sampai dengan 18. Nah, ini dia. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa kata Yesus? Sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota dari hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, Efesus 2 nomor 15, apa kata Paulus dalam Efesus 2 nomor 15? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Berbedanya apa yang menjadi buah pengajaran dari Yesus dengan apa yang diajarkan Paulus. Sekarang saya tanya, ya, ketika Paulus membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya dalam Efesus 2 nomor 15, apa dasar Paulus atau apa kapasitas Paulus sehingga dia berani membatalkan hukum Taurat? Bukankah itu kesesatan? Yesus aja mengatakan sebelum langit dan bumi ini hancur, satu iota dari hukum Taurat itu tidak mungkin dibatalkan. Tapi dengan mudahnya Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 dia membatalkan hukum Taurat. Sekarang saya tanya, siapa si penyesat yang disebut Yesus dalam Bible? Silakan. Silakan Dinda Fendi. Fendi. Iya, bentar bang. Aku lagi proses bentar. Jadi katamu menurut Bible itu, apa itu? Paulus itu penyesat. Seperti yang
Kenapa masih kau katakan menurut aku lagi? Aku udah Bukan bang, tunjuk dah. menurut Bible bang, yang kamu tadi tunjukin ayat Alkitabnya. Oke, oke. Di dalam, ini ku kembalikan lagi kan. Dalam Yohanes 14 nomor 6, kan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup Yesus atau Paulus dalam Yohanes 14 nomor 6? Yesus. Yesus. Dalam Matius 5, 17 sampai 18, Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi ini hancur, satu iota dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Sementara Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 mengatakan, hukum Taurat dan segala ketentuannya telah dibatalkan. Berarti kebenaran dari perkataan siapa? Yesus atau Paulus? Yesus. Yesus. Berarti si penyesat siapa? Yesus atau Paulus? Oke. Jawablah, penyesatnya siapa? Yesus atau Paulus? Aku nggak boleh iyakan itu bang. Nah, jadi ngapain diskusi kita? Aku berbicara tidak modal congor, pakai data aku ngobrol sama kamu. Syair dong, diberkatilah Bang Azhar. Dasar dari diskusi itu adalah kejujuran. Yang penting ketika aku sampaikan data, diberkatilah istrimu Bang Azhar. Gak bisa kita lanjutkan diskusi, Fendi, ketika kamu tidak jujur. Gak bisa kita lanjutkan. Setelah diskusi, kau masih beriman dan percaya kepada Paulus, itu urusanmu. Aku nggak boleh mengintervensi itu. Oh, oke. Aku yakan bang. Saya ulangi. Ya, berdasarkan Bible, yang si penyesat yang dimaksudkan Yesus siapa? Yesus atau Paulus si penyesat? Menurut konteks itu, iya, oke, aku yakan dulu Paulus. Oke. Paulus siapa? Paulus kenapa? Paulus mengajarkan benar lain daripada Kristus, aku yakan dulu. Oke. Iya, enggak. Paulus si penyesat bukan berdasarkan data yang kita sampaikan tadi. Oke. Apanya yang oke? Oh iya, oke. Iya apa? Jelas Iya. lah. Jelas. Iya apa? Penyesat, oke. Siapa si penyesat itu? Paulus, oke. Dan setelah itu kamu masih beriman kepada Paulus, itu iman, itu urusanmu, itu pribadimu. Bang, nggak boleh kita intervensi. Aku nggak beriman kepada Paulus, bang. Bagaimana? Aku nggak beriman kepada Paulus, bang. Berarti Anda tidak menuhankan Yesus. Aku menuhankan Yesus, tapi aku nggak beriman pada Rasulnya. Iya. Kalau kamu tidak akan bisa menuhankan Yesus tanpa Paulus, Dinda. Kata siapa, bang? Nggak bisa. Karena melalui tulisan-tulisan Paulus lah yang menyangkakan dan menyatakan Yesus itu Tuhan. Kan aku udah tunjukkan sama datanya tadi, Roma 14 nomor 9. Nggak begitu Kan itu juga, kata bang. Paulus. Enggak, bukan itu aja datanya, bang. Bukan itu aja. Nah, sekarang gini, kalau memang kau mengikuti Yesus, ketika menuhankan Yesus, kau sebut satu narasi dari Yesus yang menyatakan dirinya adalah Tuhan dan Bang, dia minta untuk disembah. Dia nggak minta disembah, bang. Nah, ketika dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan dan tidak pernah meminta untuk disembah, lalu kau menyembah dan menuhankan dia, berarti imanmu itu berdasarkan pandai-pandaian, bahasa Medannya. Pandai-pandaian. Sama halnya ketika kau bekerja di sebuah perusahaan, gak ada yang pernah nyuruh kau untuk mengangkat batu dari suatu tempat ke tempat lain. Akhir bulan kau minta gaji, pemimpin perusahaan akan bilang kau pandai-pandaian. Siapa yang nyuruh kau mindahkan batu itu, katanya? Harus ada akadnya. Jadi besoklah kalau kau ketemu sama Yesus, Yesus bertanya kepadamu, siapa yang nyuruh kau menuhankan dan nyembah aku? Apa kau jawab, Freddy? Apa kau jawab? Cobalah jawab dulu.
Yesus berkata gitu, bertanya amamu, siapa yang nyuruh kau menyembah aku, menuhankan aku? Sementara dalam Markus 12:29 aku udah bilang sama kau, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Freddy, katanya. Aku yang kau sembah. Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Kenapa kau bersyukur kepadaku, kata Yesus. Lukas 6 nomor 12. Semalam-malaman aku berdoa kepada Bapa Tuhanku. Matius 26 nomor 39. Dari nomor 36 kalau kita baca, 3 kali aku satu malaman berdoa kepada Bapa Tuhanku. Kenapa kau berdoa kepadaku, Freddy? Siapa yang nyuruh kau? Berani kau bilang kau Yesus? Berani? Sementara narasi di Bible Yesus nggak pernah mengajarkan begitu. Ujung-ujungnya apa kau bilang? Paulus yang menyuruh aku. Cobalah jawab, Freddy. Kalau Yesus kelak bertanya kepadamu, siapa yang menyuruh kau, Freddy, menuhankan dan menyembah aku, Freddy? Siapa? Apa jawabanmu, Freddy? Jawabannya apa tuh? Dogma saya, Bang. Apa? Iman saya, Bang. Nah, kena kau kan? Berarti kau telah menuhankan imanmu, bukan menuhankan aku, kata Yesus. Imanmu yang kau sembah. Kau telah menyembah imanmu, bukan menyembah aku. Karena dasar dari imanmu itu tidak memiliki landasan. Aku sendiri tidak pernah menyuruh kau menyembah aku, kan? Benar kan, Freddy? Benar kau bilang. Apa kata Yesus? Maka aku berlepas diri atas apa yang kau lakukan. Lalu Yesus berkata kepadamu, enyahlah kau dari hadapanku, sekalian kau buat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu, Freddy. Matius 7 nomor 23. Tapi Bang, emang kami harus menuhankan Yesus, Bang, begitu. Dalam Yohanes 3:16 sampai 18, Bang. Kita buka ya pelan-pelan ya. Yohanes 3:16 sampai 18. Yohanes 3 16 sampai ayat 18. sampai nomor 18. Kita Ya. buka ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nomor 16 dulu ya, Ya, kita oke. kaji ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya ya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan kepadamu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kau percaya nggak perkataan Yesus? Ya, oke. Nggak percaya nggak kau dengan perkataan Yesus itu? Aku percaya. Nah, kenapa kau tuhankan dia? Kenapa kau tuhankan dia, Freddy? Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang telah mengutus aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Kau percaya nggak perkataan Yesus? Percaya nggak? Percaya. Kenapa kau percaya yang mati tergantung di kayu salib itu Tuhan? Lalu kau sembah, kenapa? Yesus saja mengatakan tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya. Ketika Yesus dalam Yohanes 5:30 menyatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang telah mengutus dia. Kau percaya atau tidak? Percaya. Oke. Oke, percaya. Lantas kenapa kalian katakan Yesus itu maha kuasa? 17 kita baca, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jelaskan, Yesus ini adalah anak yang diutus oleh Allah. Siapa Allah ini tadi? Tuhannya Yesus. Markus 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Malah kalian tuhankan Yesusnya. Lanjut, nomor 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, berhati-hati terhadap si penyesat yang membawa namaku, menggunakan namaku. Kau percaya nggak kata Yesus bahwasanya Anda si penyesat, dia menggunakan dan membawa nama Yesus? Percaya nggak? Percaya? Oke. Nah, lantas kenapa kau percaya ketika Paulus mengklaim dirinya bertemu dengan Yesus dan menyatakan dirinya adalah alat pilihan Yesus? Dan dalam Roma 14 nomor 9, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan setelah mati lalu bangkit. Dan dalam Roma 3 nomor 28, hukum Taurat itu sudah tidak berguna lagi. Hukum yang berlaku itu adalah kasih. Karena bukan kedengar, karena dengan hukum Taurat kalian itu diselamatkan. Kenapa kau percaya dengan perkataan Yesus? Kalau memang kau berpegang kepada Yohanes 3 nomor 16-18, ini Yohanes 3 nomor 16-18, ini sama dengan Matius 7 nomor 21. Narasinya ini sama. Apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan masuk kerajaan Allah, tetapi mereka mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Apa kehendak Bapa yang mengutus Yesus? Menjadikan Yesus itu utusan. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah engkau utus. Kau harus percaya bahwasanya Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Makanya aneh, Fendi, kau percaya dengan Yohanes 3 nomor 16 ini sampai 18. Tetapi di satu sisi kau membantah Yesus. Dengan apa? Dengan mengimani dia Tuhan dan juga sesembahan. Sementara dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan dan juga sesembahan. Lantas siapa yang kau percayai? Yesus atau Paulus? Gimana, Fendi? Karena apa yang ditulis Paulus itu di dalam Bible, emang kami harus mengimaninya, Bang. Karena itu firman Tuhan. Siapa yang memerintahkan kamu untuk percaya kepada Paulus? Nah, kami harus mempercayai apa yang ditulis dalam Bible, meskipun itu ditulis oleh Paulus ataupun para rasul yang lain. Oke, siapa yang menyuruh kamu untuk mempercayai apa yang tertulis di dalam Bible? Siapa? Siapa yang memerintahkan? Kalau kami dalam Al-Quran, siapa yang memerintahkan? Allah. Dalilnya mana? Banyak. Surah Al-Baqarah ayat 185. Di mana lagi datanya? Dalam surah Al-Jum'ah. Di mana lagi datanya? Dalam surah Muhammad. Banyak datanya. Allah yang menyuruh. Sekarang kutanya samamu, siapa yang menyuruh kamu untuk percaya dengan tulisan-tulisan yang ada dalam Bible, terkhusus dengan apa yang ditulis oleh Paulus? Siapa yang memerintahkan kamu? Enggak ada. Gak ada. Yeah. Berarti kau ikut-ikutan. Sementara dalam Bible, ya, Yesus itu tidak pernah memberikan perintah kepada kalian. Ini Paulus adalah yang kuutus, percayalah kalian kepadaku dan percayalah kepada Paulus. Tidak ada. Narasi yang disampaikan oleh Yesus tentang tanda-tanda si penyesat itu mengarah kepada Paulus. Sudah kita kaji tadi kan, mengarah kepada Paulus. Tanda-tanda si penyesat itu membawa nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan. Dialah si penyesat dan dialah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes nomor 7. Kalau nggak percaya Yesus itu manusia, bukan Tuhan, kalian si penyesat dan antikristus. Gimana, Fendi? Jadi kesimpulannya apa, Bang? Apa? Kesimpulannya apa, Bang? Ya, kesimpulannya seperti yang kau katakan tadi. Paulus itu penyesat. Benar itu. Kau ikutinlah Yesus. Kan gitu. Terus kau kaji siapa Tuhan Bapa, siapa Tuhan Allah yang dimaksud oleh Yesus. Ikuti Yesus. Niscaya imanmu akan sampai kepada Islam.
Aku Fendi, sebelum aku Islam, ya aku baca Bible bertahun-tahun Fendi. Sama aku kayak kau, terkejut aku ketika baca Bible. Di gereja aku dulu dikatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu wujud lain dari Allah, Yesus itu juga wujud lain dari Roh Kudus. Begitu aku diajarkan. Begitu aku baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, aku terkejut. Ternyata apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang sekelilingku, terkhusus pendeta, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Paus Yesus, bahkan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak. Kata Bapak, ya, kalau mau selamat, ikuti, percaya dengan apa yang dikatakan Yesus anaknya. Percaya. Nah, ketika Yesus gak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan juga sesembahan, kenapa kalian mengimaninya? Kan aneh. Yesus saja gak pernah mengatakan. Di satu sisi Bapak mengatakan, percayalah kau kepada Yesus. Dan Yesus itu pun diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Bukan untuk orang di luar Bani Israel. Matius 5, no, Matius 10, ya, Matius 10 nomor 5 sampai 6, di mana dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk jangan memasuki bangsa lain selain dari bangsa Israel, karena pengajaran dia hanya untuk bangsa Israel. Lalu adalah ayat lain dalam Matius 28:19, dikatakan itu adalah perkataan Yesus. Apa dikatakan di situ? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ dikatakan muridku, bukan dombaku. Tapi bang, Itu siapa domba. yang bang? Tapi siapa yang mengikuti Yesus itu dikira muridnya bang? Gimana? Yang mengatakan siapa? Karena 12 para rasul itu aja mengimani dia. Iya, 12 para rasul yang kau sebut itu siapa? Matius, Lukas, Maria Magdalani, apa tuh? Simon, iya bang, mereka itu bang. Oke, kita kaji dulu. Yesus itu orang apa? Yesus itu orang Yahudi. Yahudi. Matius itu orang apa? Dia itu pengutip Lewi. Matius, namanya aja belakangnya Us, itu Yunani. Mana ada Yesus punya murid orang Yunani? Nggak ada. Yesus nggak pernah punya murid namanya Markus Yunani, nggak ada. Ya bang, oke. Ya. Jadi jangan terlalu ngapain kamu memahami Yesus berdasarkan murid gini loh. Kalau kau ingin mengetahui siapa aku, Freddy, kau minta keterangan dari aku. Jangan kau tanya orang lain. Keterangan dari aku lebih kuat tentang siapa aku daripada orang lain. Sama halnya, kalau kau ingin mengetahui siapa Yesus, lihat Yesus berdasarkan penjelasan Yesus. Gak usah kau dengar dari orang lain, bahkan dari muridnya. Mana lebih kuat penjelasan tentang siapa Yesus? Mana lebih kuat penjelasan? Siapa Yesus menurut Yesus atau siapa Yesus menurut murid? Ini lebih kuat penjelasannya. Pasti siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri kan? Siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri kan? Lebih kuat kan informasinya kan? Tentang siapa Yesus kan? Oke, ya. Iya. Itu udah paparkan tadi. Yesus nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan minta disembah. Dia mengajak kepada orang untuk menyembah kepada Tuhannya. Bahkan di dalam kitab Lukas 22, di dalam kitab Lukas ya, Lukas 22 nomor 46. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya ketika dia membangunkan murid-muridnya di tengah malam? Kenapa kamu tidak berdoa, kata Yesus. Berdoalah kamu supaya kamu jangan disesatkan, kata Yesus. Yesus menyuruh berdoa sebagaimana aku berdoa, aku meminta, kata Yesus. Yesus waktu itu tidak bilang kepada murid-muridnya, kenapa kau tidak menyembah aku? Iya bang, nggak boleh begitu bang. Nggak boleh minta disembah bang. Gimana?
Karena yang minta disembah itu iblis, Bang. Siapa yang mengatakan? Ya Tuhan itu nggak boleh minta disembah. Siapa yang mengatakan? Informasi. Karena yang disembah, yang minta disembah itu adalah iblis, Bang. Oke, siapa yang mengatakan yang minta disembah itu adalah iblis? Informasi dari siapa itu? Dari Yesus atau dari Bapa? Waktu Yesus dicobai di padang gurun, Bang, yang Oke. iblis itu berkata kepadanya. Itu kisah yang kita baca dalam Matius 4 dan Lukas 4, itu kisah di mana Yesus, iblis mengatakan kepada Yesus, jika kamu menyembah kepadaku, tunduk kepadaku, maka seluruh isi dunia ini kuberikan kepadamu. Itu kisah yang diceritakan. Iya, tapi dia minta disembah nggak, Bang? Iya, dia minta disembah, tapi Jadi artinya setan minta disembah nggak? nah sekarang begini, berarti kau percaya dengan setan? Enggak, Bang. Aku nggak nyembah dia. Aku cuma tahu yang minta disembah itu setan, Bang. Nah iya, karena apa? Kau percaya dengan perantaraan setan. Yang mengatakan peminta disembah di situ siapa? Setan atau bukan? Setan, Bang. Kau percaya nggak dengan perkataan setan? Percaya dengan perkataan setan. Percaya. Yang berkata, Itu anehnya kalian. Ketika setan menunjukkan sikap minta disembah, kalian jadikan setan sebagai alat apa? Sebagai tolak ukur. Coba kalian jadikan setan sebagai tolak ukur gitu loh. Jangan jadikan setan itu sebagai tolak ukur. Di sisi lain, kalian tahu bahwasanya setan itu ingin menandingi atau menyaingi Tuhan, ingin menyatarakan dirinya dengan Tuhan. Kenapa setan mengatakan dirinya minta disembah? Karena dia tahu Tuhan pun minta disembah. Cair dong diperjatilah kaura. Oleh ketika setan minta disembah, kalian jadikan pernyataan setan itu sebagai pegangan iman kalian. Pernyataan setan kalian bikin jadi pegangan iman kalian. Sekarang kutanya, kau ngikut Yesus atau ngikut setan? Yesus, Bang. Dalam Lukas 4 dan Matius 4 itu, ketika setan itu minta disembah, adakah Yesus mengatakan cuman setanlah yang minta disembah, sementara Tuhan tidak ada? Yesus berkata begitu? Tidak ada. Makanya aku bilang, Friendly, ini pelajaranku ya belasan tahun yang lalu ketika baca Bible. Dogma yang dibangun oleh bapak-bapak gereja itu adalah dogma yang salah. Karena apa? Dia membangun iman kita berdasarkan persangkaan setan. Tidak masuk akal gitu. Perkataan setan dikutip itu yang menjadi dasar dari iman. Makanya aku dulu berpikir, aku ini ngikut setan atau ngikut iblis? Kecuali setelah setan atau iblis berkata begitu, Yesus itu menanggapi dengan perkataan, hanya iblis atau setanlah yang minta disembah, sementara Bapa yang mengutusku tidak. Benar setan, gitu loh. Tapi apa yang dikatakan setan berdasarkan kalian imani berdasarkan apa yang dikatakan Yesus. Tapi Yesus kan tidak menanggapi. Malah Yesus memerintahkan apa? Hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu menyembah, kata Yesus. Hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu menyembah. Yesus itu utusan. Yesuslah yang memerintahkan kalian untuk menyembah kepada Tuhan Allah, sebagaimana nabi-nabi terdahulu dan nabi setelah dia. Tugas nabi inilah yang menyampaikan perintah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Maka ketika komunikasi terjadi antara setan dengan Yesus, iblis dengan Yesus, harusnya perkataan Yesus yang kau terima, kau imani, gitu loh. Kau katakan Tuhan itu tidak diminta disembah, dia minta disembah. Tuhan itu minta disembah, tapi melalui lisannya Yesus. Tuhan minta disembah melalui lisan Yesus. Makanya dalam Yohanes 3:16-18 kan dikatakan Tuhan gini, nih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan gitu. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dia. Ini ya. Lalu kita ke Yohanes 17 nomor 3.
Yohanes 17 nomor 3. Ini apa kata Yesus di sini? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku, Yesus Kristus, yang telah Engkau utus. Jadi kita ke Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. Nah, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang jadi pertanyaan, ketika Yesus ngomong seperti ini, dia jujur atau bohong? Jujur. Jujur. Berarti adakah Tuhan memerintahkan Yesus untuk menyatakan ini? Tuhan memerintahkan Yesus menyatakan ini. Memerintahkan. Adakah Tuhan memerintahkan Yesus mengatakan hal ini kepada iblis? Saya nggak tahu, Bang. Ada dong, Yohanes 17 nomor 3. Itu mengklaim diri utusan. Gitu loh. Tuhan minta disembah. Tapi karena kata Yesus dalam Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Permintaan Tuhan untuk menyembah Dia katakan melalui lisan Yesus. Ini bukti otentik Tuhan itu minta disembah. Kalau kau mau membantah pernyataanku, kau harus menyatakan Yesus berbohong. Dalam Lukas 4 nomor 8. Jangan malahan kau gunakan narasinya iblis untuk mematahkan narasinya Yesus dalam Lukas 4 nomor 8. Makanya dulu waktu Kristen aku heran, gitu loh. Kenapa pendeta ini membangun framing dan juga dogma sehingga mengikuti narasinya iblis, bukan Yesus? Oke, Bang, aku punya pertanyaan, boleh nggak? Apa? Silakan. Kamu beriman pada Allahnya Yesus apa Allah? Kamu beriman kepada Allahnya Yesus apa Allah? Aku beriman kepada Allah. Allah di dalam Bible sama nggak dengan Allah di dalam Quran? Nah, kalau untuk mengetahui Allah di dalam Bible sama nggak dengan Allah di dalam Al-Quran, kita kaji sifat, bukan wujud, ya kan? Oke. Di dalam Yohanes 5:37, Tuhannya Yesus dia katakan tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kami juga beriman kepada Tuhan yang tidak terlihat dan suaranya tidak terdengar, berarti sama dalam sifat. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah yang tidak bisa dihampiri oleh maut. Dia bersemayam dalam terang. Tak seorang pun bisa melihatnya. Sama dengan iman kami. Tuhan kami lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakan, mustahil bagi dia didatangi oleh maut. Sifatnya sama, gitu loh. Di dalam perjanjian lama bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, sama. Tuhan kami juga menunjukkan eksistensinya dengan menyatakan Dia menciptakan langit dan bumi dan penguasa langit dan bumi. Tertulis dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Selama Yesus tidak berbicara tentang wujud, maka dari sifat-sifat yang disampaikan oleh Yesus, ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan yang disembah oleh Yesus sama dengan sifat-sifat yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW tentang sosok yang kami sembah. Ritual peribadatan. Matius 26 nomor 39. Yesus itu sujud berdoanya. Matius 26:39. Sekarang saya tanya sama Friendly, di antara Islam dengan Kristen, siapa yang sujud ketika berdoa? Dua-dua bisa. Kapan ada Kristen sujud dengan Ada, Bang.
Hah? Ada. Siapa Kristen apa yang berdoanya sujud? Ortodoks bang. Siapa yang merintahkan dia sujud? Itu tandanya kita berdoa juga nggak apa-apa, kita berdoa gimana juga nggak apa-apa bang. Sekarang gini Dinda. Adanya surga dan neraka karena ada perintah dan juga larangan. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Kami umat Islam sujud diperintahkan oleh Tuhan kami, dicontohkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Ketika ortodoks sujud, siapa yang memerintahkannya? Nggak ada bang. Nah, Terus kenapa bang? Emang kami nggak boleh bersujud? ya nggak boleh karena nggak Kenapa, ada yang Bang? memerintahkan. Bisa aja bersujud. Kenapa dilarang bang? Loh, kalau kamu sujud, nggak ada yang ngelarang kamu sujud gitu loh, nggak ada. Iya. Tapi kok jangan berharap imbalan dari sujudmu. Sekarang juga sampai hari kiamat nanti sujud kau. Nggak ada yang ngelarang kamu, nggak masuk penjara kau sujud. Tapi jangan harapkan imbalan dan jangan harapkan apapun ketika kau bersujud. Karena apa? Nggak ada yang perintahkan. Yesus pun tidak pernah memerintahkan Kristen, apalagi orang yang menyembah dia untuk sujud. Nggak ada. Sujud itu yang pertama. Yang kedua, niat. Gitu loh. Bernilainya sujudmu pertama karena perintah, yang kedua karena niat. Niat sujud kami beribadah kepada Tuhan kami. Itu yang memiliki di sujud kami itu punya nilai. Niat sujudnya Yesus beribadah kepada Tuhannya. Matius 26:39, Lukas 6 nomor 12. Niat sujudnya Yesus beribadah kepada Tuhannya. Niat sujudnya ortodok beribadah pada Yesus. Jadi apa salahnya bang? Nggak ada salahnya bang. Kenapa nggak ada salahnya, Dinda? Niat aja udah beda sama Yesus. Niat sujudnya Yesus beribadah kepada Tuhannya. Kami Yaitu harus Allah menuhankan Bapa. Yesus bang. Gimana? Kami orang Kristen mesti menuhankan Yesus bang. Tahu, kalian harus menuhankan Yesus. Kalau kalian ngikut Paulus, tahu. Gak usah kau tegaskan itu sama aku, Dinda. 27 tahun aku di Kristen, tahu. Kalian memang harus menuhankan dan menyembah Yesus kalau kalian ikut Paulus. Tapi kalau kalian ikut Yesus, kalian nggak akan mungkin menuhankan dan menyembah pada Yesus. Martabat tertinggi ketika engkau mengikuti Yesus ialah dengan kau menyembah siapa yang disembah oleh Yesus. Itu martabat tertingginya, Bunda. Makanya saya tanya tadi kepada kamu, saya ulangi, di antara iman Islam dan Kristen, siapa yang dalam ibadahnya sujud? Yang ibadahnya sujud 100%. Yang ibadahnya sujud 100%. 100 maksudnya? Dia itu menjadikan itu sebagai gaya hidupnya. Tidak, ini ibadah loh, Dinda. Oke. Ibadah itu, dengar ya, kok saya kasih tahu sama kamu kenapa dikatakan ibadah. Ya, bukan gaya hidup. Dikatakan ibadah karena ada perintah dan diiringi oleh niat. Itu ibadah. Sujudnya orang ibadah beda sama sujud orang yang kebiasaannya. Orang yang terbiasa dalam kondisi sujudnya itu tidak diperintah, maka tidak dikatakan itu ibadah dan tidak memiliki niat. Sebagaimana niatnya orang beribadah, maka tidak dikatakan ibadah. Kita kan sudah kaji tadi tentang perintah dan juga niat. Siapa yang memerintahkan ortodok untuk sujud? Gak ada. Niat mereka sujud menyembah siapa? Menyembah Bapa yang mengutus Yesus atau menyembah pada Yesus? Menyembah pada Yesus. Sudah salah niatnya. Sementara niat sujudnya Yesus menyembah kepada Bapa yang telah mengutus dia. Nah, maka saya tanya, umat Islam, siapa yang memerintahkan umat Islam sujud menyembah pada Tuhannya? Tuhannya melalui lisan nabinya. Apa niat umat Islam ketika bersujud? Menyembah kepada Tuhannya, menghambakan diri kepada Tuhannya. Selaras dengan niat sujudnya Yesus, gitu loh. Maka di zaman sekarang, siapa yang dalam ibadahnya, ingat ya, ibadahnya ada gerakan sujud, Islam atau Kristen?
Islam. Islam. Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Atau kita begini aja, ya, kita ambil Matius 7 nomor 21. Yang masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus Yesus. Berarti berdasarkan perkataan Yesus dalam Matius 7 nomor 21, yang masuk dalam kerajaan Allah siapa? Di zaman sekarang, Islam atau Kristen? Yang masuk kerajaan Allah. Yang dikatakan Yesus yang mengikuti perintah dari Bapa yang mengutus dia. Kita udah kaji tadi ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Bapa yang mengutus Yesus itu, yaitu tunduk, yaitu percaya dengan apa yang dikatakan Yesus, di mana Yesus itu utusan, bla 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 yang lainnya. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan Allah dalam Matius 7 nomor 21 dikatakan Yesus, Islam atau Kristen? Bukan Islam, Bang. Oke, Bang. Pertama, 1,5 jam. oke, Bang. Pertama, orang Islam disunat, ya. Tapi disunat di Kristen itu, di dalam Yahudi itu mesti disunatnya pada hari bukan bertahun-tahun, Bang. Oke. Oke. Kasih ayatnya di mana waktu itu disebut di waktu itu dalam ketentuan waktu adalah wajib. Kasih ayatnya di mana? Oke, bentar, Bang. Wajib ya, wajib di usia segini. Kasih ayatnya. Bentar, Bang. Mana? Bentar, Bang. Bentar. Kalau di PB itu Lukas 2 nomor 21. Itu di kitab Kejadian, Bang. Oke.